karena tadi sudah diomongi jangan lama-lama. Jadi saya langsung aja ke poinnya. Mohon izin Pak Jindra ya, Pak Nur. Saya nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Jindra tadi, bahwasanya hari ini sudah percaya 100% gitu ya. Sebenarnya ada poin seorang hamba itu atau seorang pembisnis bisa jujur dan amanah adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi plus pada Travel Al-Multazam Group. Jadi di travel itu ada dewan penasihat syar'inya, jadi bisa mengontrol apa-apa yang tidak benar dan tidak amanahnya. Nah, saya ini bagian pengontrolnya. Jadi kalau nggak genah, nggak benar itu, dan itu kalau saya tahu, jadi kita luruskan sesuai dengan agama. Karena hubungan hamba dengan agamanya itu yang menjadikan orang itu nggak berani khianat, nggak berani bohong. Sebab kalau ada Kementerian Agama pas nggak ada bisa dicuri, Pak. Tapi kalau hubungan dia dengan agamanya berat. Oleh karenanya saya sedikit, mungkin 10 menit aja insya Allah. Sekarang waktunya ngaji Pak Jenderal izin. Sekarang waktunya ngaji. Jadi kalau kita cerita kerja apa sih yang mulia, kerja model apa yang mulia, kerja apa aja, itu harus ada landasan yang menjadikan suatu kerja itu menjadi mulia. Ada sebuah hadis dari Rifa'ah ibnu Rafi'. Su'ilan nabiyyu, Nabi itu pernah ditanya, ayyul kasbi atyabu, kerja model yang mana itu lebih barokah, lebih halal, lebih baik. Di situ Rasul mengatakan, jawabnya Rasul, amalur rojuli biyadi, seorang hamba itu berkarya melalui tangannya sendiri. Berkarya. Jadi kenapa orang yang berkarya dengan sendiri itu kok lebih berbarokah? Soalnya namanya dia akan memperoleh keuntungan yang dia akan makan dan dia akan kasihkan ke anak-anaknya, maka dia akan mencari yang paling halal, karena berisiko kalau itu nanti jadi haram. Makanya kalau orang itu berkarya sendiri, miliknya sendiri, maka tentunya dia lebih berhati-hati. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrurin, semua transaksi jual beli yang mabrur. Di dalam umrah ini, bisnis umrah ini ada transaksi jual beli, sewa ada, jual beli ada. Nah, bisnis umrah ini akan menjadi mulia dan menjadi berkah manakala disifati dengan mabrur. Tidak hanya haji, Bu ya, bukan hanya haji aja yang dikatakan mabrur, jual beli pun bisa dikatakan mabrur. Kapan itu? Manakala jual belinya tidak ada bentuk pengkhianatan, tidak ada unsur kebohongan, tidak ada unsur bujuin orang, nggak ada. Apa adanya, harganya sekian, hotelnya begini. Itulah yang menjadikan sebuah bisnis itu akan menjadi mulia dan menjadi terhormat. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, faida sodaqa wa bayyana burika fi bai'ihima, manakala transaksi itu adalah ada sisi kejujuran dan menerangkan apa adanya, ada kejujuran, ada menerangkan apa adanya,
Ini 2 poin berbeda loh ya. Jujur belum mesti menerangkan apa adanya. Contoh, saya jual HP. HP ini saya tahu rusak. Saya tahu itu rusak. Terus saya bilang, monggo HP ini jenengan beli. HP ini bagus apa jelek? Nggak tahu saya. Pokoknya sampai lihat aja sendiri. Ini saya nggak bohong, Bang. Tapi saya tidak menjelaskan apa adanya. Barang siapa yang jujur dan apa adanya, menerangkan apa adanya, jual beli itu pasti diberkahi. Manakala di dalam penjualan visa, umroh dan seterusnya ini jujur dan apa adanya, maka akan diberkahi transaksi tadi. Tapi manakala sebaliknya, transaksinya dusta, transaksinya disembunyikan, tidak jujur apa adanya, muhiqat barokatu fi bai'ima, dihapus keberkahan di dalam jual belinya. Seakan-akan untung, tapi karena nggak berkah, entek habis. Oleh karenanya yang penting itu berkah. Dan bagaimana bisa berkah? Ayo jujur dalam lisan kita. Yang kedua, nerangkan. Kalau memang ini nggak bagus, bilang aja nggak bagus. Hotelnya nggak bagus, bilang aja nggak bagus. Harus menjelaskan apa adanya biar menjadi berkah. Poin yang kedua, sebuah jual beli itu bisa menjadi berkah. Jangan dikit-dikit menjual nama Allah. Demi Allah, demi Allah, itu nggak baik. Salah satu, la yukallimuhumullah, 3 orang Allah nggak akan mengajak bicara dia pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah nggak akan mensucikan dia. Walahum adzabun alim, bagi dia azab yang pedih. Di antara 3 orang ini, apa itu? Al-munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, melariskan dagangannya dengan sumpah. Sumpah ini sumpah palsu. Orang nggak semisal kenyataannya, biar laris dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, para jamaah, para undangan yang lainnya, bagaimana bisnis itu menjadi mulia harus sesuai dengan aturan-aturan syariat. Dan umroh ini Masya Allah, bisnis umroh dan haji ini luar biasa. Ada sisi unsur membantu jamaah untuk ibadatillah. Sesuatu itu menjadi mulia manakala ada tujuannya mulia. Kalau tujuannya mulia, maka ini menjadi mulia. Tujuan kita adalah mengantarkan jamaah untuk beribadah kepada Allah ke Baitullah. Ini mulia banget. Maka tujuannya, maka perantara menjadi mulia juga. Oleh karena saya ingat banget multazam itu ada simbolnya ya. Apa simbolnya? Dakwah ya. Syiar dakwah maisha. Syiar itu menyiarkan agama. Dakwah mendakwakan untuk agama. Ketika maisha, keuntungan. Keuntungannya nomor 3 ya. Jangan dibalik ini. Mudah-mudahan komitmen gitu ya. Komitmen. Karena keuntungan nomor 3. Jadi yang terpenting dalam travel ini adalah untuk syiar agamanya Allah, untuk dakwah. Makanya beliau ya harus komitmen. Jadi kemana-mana harus simbol ini harus dipakai terus. Yang terakhir insya Allah, bagi yang di travel ya, yang mau buka bisnis travel, jangan sampai membawa jamaah itu biar barokah, biar mulia. Jangan sampai membawa jamaah itu sepenting aku untung, jangan gitu. Tapi gimana caranya jamaah itu menjalankan ibadah sesuai yang diajarkan oleh Ar-Rasul. Kalau dasar awalnya karena ini, insya Allah mulia dan travel jenengan akan barokah. Rata-rata yang saya perhatikan ini, bahwa jamaah itu sepenting jamaah seneng, ya bagus.
Bagus Pak, jamaah ini seneng. Yang kedua, sementing aku dapat keuntungan yang banyak, itu hak jenengan. Tapi kita pembahasan kita adalah berkah atau enggak berkah. Berkah itu kaitannya harus ibadah tadi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di terus Multazam ini saya selalu menyampaikan ke beliaunya, jamaah ini tolong dibimbing sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Jabir ibn Abdullah mengatakan apa? Khudu anni manasikakum, ambillah tata cara di dalam menjalankan ibadah haji dan umrah harus dariku, dari Rasulullah SAW, sesuai perintahnya komandan. Nah, kalau kita nggak sesuai dengan komandan, disentak sama komandannya kan. Kita dalam ibadah harus sesuai komandan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aturan mainnya harus sesuai dengan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak, gimana coba sesuai? Nggak sesuai dengan aturan, repot tadi. Dan itulah yang akan menjadikan keberkahan dan tidak keberkahan itu. Insya Allah cukup sampai di sini dari kami. Insya Allah semoga yang disampaikan dipahami. Dan dari kami jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.